Teman-teman sekalian, di sini akan kita jelaskan secara lengkap mengenai pembacaan tahlilan dan kenduri arwah dalam tradisi Islam, terutama yang berkembang di Indonesia dan Malaysia, baik itu sejarah dan prakteknya. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah tahlilan dan kenduri arwah. Teman-teman sekalian, sebelum kita membahas lebih mendalam dan ada sebaiknya kita mengetahui apa itu tahlilan dan kenduri arwah. Tahlilan adalah sebuah tradisi doa bersama yang dilakukan oleh umat Islam, khususnya di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, untuk mendoakan arwah orang yang telah meninggal dunia. Kata tahlil sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dalam konteks tahlilan, kegiatan ini mencakup pembacaan ayat-ayat Al-Quran, zikir, doa, dan juga pujian kepada Allah yang dilakukan untuk mendoakan arwah orang yang telah meninggal dunia. Tradisi tahlilan tidak ditemukan secara eksplisit dalam praktek Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini berkembang setelah masuknya Islam ke wilayah Nusantara, terutama di Indonesia. Tahlilan diadakan sebagai bentuk adaptasi budaya lokal dengan nilai-nilai Islam. Ada anggapan bahwa tahlilan lahir dari akulturasi antara ajaran Islam dan budaya Hindu-Buddha yang lebih dulu berkembang di wilayah. Tradisi peringatan arwah diadakan untuk memberikan penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia yang sebelumnya ada dalam bentuk sesaji atau upacara-upacara tertentu dan kemudian diadaptasi dengan ajaran Islam dalam bentuk tahlilan. Sedangkan kenduri arwah adalah bentuk lain dari ritual peringatan orang yang sudah meninggal dunia yang biasanya melibatkan makanan dan santapan yang disajikan untuk para tamu yang hadir. Kenduri arwah juga biasanya dilakukan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Secara umum, kenduri ini merupakan acara kumpul bersama keluarga, kerabat, dan tetangga untuk berdoa dan mengenang arwah seseorang yang telah berpulang ke rahmatullah. Selain berdoa bersama, biasanya dalam acara kenduri arwah juga dilakukan sedekah atau pembagian makanan kepada yang hadir. Tujuan utama tahlilan dan kenduri arwah adalah sebagai sarana untuk mendoakan dan memohonkan ampunan bagi orang yang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, doa dari orang yang hidup bisa memberikan manfaat kepada arwah mereka yang sudah meninggal dengan harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan menempatkan di tempat yang baik di akhirat. Selain itu, acara ini juga menjadi momen untuk mempererat silaturahmi antara keluarga dan masyarakat sekitar. Secara sosial, tahlilan dan kenduri arwah juga berfungsi sebagai ajang untuk mempererat kebersamaan menurut sebagian orang. Kegiatan ini menciptakan kesempatan bagi keluarga dan masyarakat untuk saling peduli dan berbagi duka sehingga menumbuhkan rasa simpati dan empati. Namun teman-teman sekalian, apakah benar seperti hal demikian? Pelaksanaan tahlilan dan kenduri arwah dapat berbeda-beda tergantung dari daerah dan kebiasaan setempat. Namun umumnya di antara tata cara yang lazim ialah yang pertama, yaitu pembacaan surah Yasin. Biasanya acara tahlilan dimulai dengan pembacaan surah Yasin yang dianggap sebagai salah satu surat Al-Quran yang penuh dengan keberkahan. Yang kedua, zikir dan tahlil. Setelah pembacaan Yasin dilanjutkan dengan zikir dan tahlil yang dipimpin oleh seorang ustadz atau imam. Bacaan tahlil biasanya meliputi kalimat La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Yang ketiga, doa untuk arwah. Setelah rangkaian zikir dan tahlil dilakukan doa khusus untuk arwah yang telah meninggal.
Dalam doa ini, peserta memohon ampunan dan rahmat untuk arwah tersebut agar diterima amalnya dan diampuni dosanya. Yang keempat, pembacaan Al-Fatihah. Di dalam acara tahlilan, bacaan Al-Fatihah biasanya diulang beberapa kali, terutama di awal dan di akhir doa, sebagai bentuk penghormatan. Yang kelima, kenduri dan sedekah. Dalam kenduri arwah biasanya disiapkan hidangan dan makanan untuk para tamu. Makanan ini kemudian dibagikan kepada peserta yang hadir sebagai bentuk sedekah dari keluarga yang ditinggalkan. Yang keenam, peringatan hari kematian. Dalam beberapa tradisi tahlilan dan kenduri arwah diadakan dalam beberapa hari tertentu, semisal pada hari ke-7, 40, 100, hingga hari ke-1000 setelah kematian. Hal ini dimaksudkan untuk mengingat dan memperingati arwah tersebut dalam kurun waktu tertentu. Di antara pendapat ulama mengenai tahlilan dan kenduri arwah itu berbeda-beda, teman-teman sekalian. Ada sebagian ulama yang membolehkannya, sementara ada juga ulama yang menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak dianjurkan di dalam agama, yaitu bid'ah. Yang pertama, pandangan ulama yang membolehkannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa tahlilan dan kenduri arwah termasuk dalam bentuk amal kebajikan selama tidak ada unsur syirik atau praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka berpendapat bahwa doa untuk orang yang telah meninggal adalah hal yang disyariatkan dalam Islam, dan tahlilan adalah cara untuk mendoakan mereka. Yang kedua, pandangan ulama yang menolak. Beberapa ulama yang lain, terutama dari Salafi menilai bahwa tahlilan dan kenduri arwah tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mereka berpendapat bahwa tahlilan merupakan bid'ah atau penambahan dalam ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita. Oleh karena itu, mereka menganjurkan agar umat Islam hanya melakukan ibadah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, bahwa tahlilan dan kenduri arwah merupakan bagian dari tradisi keagamaan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat Muslim di Asia Tenggara. Para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya, dan tidak hanya itu, tata cara pelaksanaannya pun berbeda-beda pada setiap tempat. Kalau seandainya ini memang bagian dari suatu sunnah Nabi, kenapa tidak ada keseragaman dari tata cara pelaksanaannya? Semoga teman-teman sekalian dapat memikirkan hal ini lebih mendalam. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.